Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas keberapa namanya? 34 ya, daripada kitab Jardut Tauhid ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal apa? Bait apa? Nubuwah ya. Nubuwah, apa itu makna nubuwah? Bainal mutakalimin apa namanya? Wal falasifah. Baqiya ba'dul masail yang ana aroha muhimmatan di dalam makna nubuwah. Wa huwa ba'dul khilafiyat antara nubuwah wal wilayah. Nubuwah apa namanya? Wal wilayah. Ainal afdal, kita sebagai ahli sunnah kan, saya kira afdoliyatul nubuwah alal wilayah itu badihi ya. Ini saya tak kira perlu apa namanya, perlu khilaf atau perlu apa. Cuma kalau kita di level yang sedikit mutakodim daripada ilmu kalam ini, layaknya kita sedikit ta'arud ya ini kepada beberapa khilaf antara beberapa kelompok yang mengatakan bahwasanya wilayah itu afdol minan nubuwah. Beberapa ta'ifah mengatakan bahwasanya, beberapa puak ya, mengatakan bahwasanya wilayah ini lebih afdol daripada apa? Nubuwah. Dan beberapa mutakalimin yang mu'tamad mengatakan juga sama, tapi dengan tafsir yang lain. Dulu saya pernah mendengar Syekh Said Foda, tapi ini perlu ta'akud ya, ta'akud. Ibn Rushd mengatakan bahwasanya wilayah afdol minan nubuwah. Syekh Said dzakarahu fi manahijil adillah. Saya tak sempat ta'akud di mana namanya manahijul adillah, tapi saya beberapa kali sebutkan. Kenapa? Karena wilayah ini muktasabah, wan nubuwah ini ghairu muktasabah. Dan sesuatu yang Anda dapatkan dengan muktasab akan lebih dihargai daripada yang Anda dapat apa namanya saja-saja semacam itu. Yani kalau Anda bekerja kemudian dapat gaji ini akan apa namanya berharga sangat bagi Anda. Karena saya mendapatkan gaji ini apa? Susah. Hari-hari saya kena kerja, semua kena saya buat. Tapi nubuwah kan tidak. Anda bangun tidur tiba-tiba, oh saya nabi. Semacam itu kan. Semacam itu. Yakni itu tidak seberharga wilayah. Tidak tahu ini saya Said beberapa kali cakap pasal ini ketika di kelas. Cuma saya belum pernah lihat apa namanya nasnya. Syekh Said juga buat tesis pasal Kasyifus Shaghir an Madhab Ibn Rushd. Tesis master beliau di internet ada, kena tengok ya, kena tengok. Coba ta'akud Ustaz Fauzan di Manhajul Adillah hal hadza qaul sahih ya, an apa namanya? An Ibn Rushd. Wallahu a'lam. Jiddan. Saya share di apa namanya di grup kitab Hidayatul Murid. Saya catat kita insyaallah kita baca hari ini page 735 sampai 742 karena aroha muhimmatan jiddan ya, muhimmatan jiddan di dalam ta'arud li ba'dil apa namanya khilafiyat yang penting di dalam apa namanya di dalam masalatul wilayah dan dalam masalah itu apa namanya nubuwah. Yang lalu sudah saya jelaskan apa itu nubuwah indah. Tak keluar apa? Tes. Mungkin itu apa namanya? Coba ada yang kamera. Sudah Anda cek? Iya, Pak. Kamera wanita. Atas. Coba lagi, apa namanya? Buka, terus cocok lagi. Oke. Yang itu kita ada masalah yang udah oke. Oke. Yang itu? Yang handphone oke, ada masalah? Suara jelas? Oke. Ya ini sudah saya jelaskan apa perbedaan antara nubuwah dan antara apa nubuwah indal falasifah dan nubuwah indal apa namanya indal mutakalimin. Bagaimana? Yakni nubuwah itu bagaimana? Bagaimana? Dan memang benar indal falasifah bahwasanya nubuwah itu apa namanya muktasabah. Berbeda dengan indal mutakalimin, nubuwah itu apa namanya?
Wahbiyah, betul. Nubuwah itu wahbiyah. Dan kenapa kok dia itu muktasabah dan kenapa dia itu apa namanya? Wahbiyah. Semuanya ada semacam usul tentang apa ya? Sebuah usul tentang ilah dan maklul dan apa namanya? Dan khaliq. Karena nubuwah menurut falasifah itu mujarrad ittisalun nafas bil uqul wan nufusil aliyah. Berbeda dengan apa namanya? Dengan mutakalimin bahwasanya an-nubuwah itu khalqullah wa i'ta'ullah. Imam Ghazali takallama ba'dal qalilan an haqiqatin nubuwah wa tamthil anin nubuwah ba'dul kalam. Tapi hakikatnya tidak ada yang tahu ya, karena kita cuma mengetahui beberapa ahkam nubuwah. Hakikatnya ada apa namanya? Murtafiun an adhanil khalq. Wallahu a'lam. Naqra fa in qulta fama hukmu man jawaza iktisaban nubuwah? Yakni indal falasifah annan nubuwah muktasabah. Annan nubuwah muktasabah wa indal apa namanya? Mutakalimin annan nubuwah wahbiyah. Betul. Sahih. Ayo. Qala fa in qulta fama hukmu man jawwaza iktisaban nubuwah? Qultu qala Abu Hayyan. Qala Abu Hayyan. Man huwa Abu Hayyan? Hadza ashabus sunnah, ashabul hadis. Siapa Abu Hayyan? Tauhidi. Hah? At-Tauhidi. Abu Hayyan Al-Andalusi, Sahihut Tafsir, Bahrul Bayan. Bahrul Muhit. Dulu Al-Andalusi ketika ada dulu siapa itu namanya? Guru saya Said Abdullah bin Samit, guru nahwu. Wa qala Abu Hayyan Al-Andalusi. Saya tersilap Al-Andanusi itu. Satu kelas tertawa. Janganlah macam itu. Jelas-jelas Al-Andalusi ya, dan ajak kapal Andalusi. Al-Andalusi. Kila anna tafsir Bahrul Muhit afdol wa a'la daripada Kasyaf Zamakhsyari. Kila kata. Saya tidak pernah compare juga karena bukan apa namanya, bukan saya punya fan. Ini kena compare antara khairi, kena compare macam mana tafsir Abu Hayyan dan tafsir apa namanya Zamakhsyari. Ayo. كما نقله عن بعض المتأخرين ومن ذهب إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع أو إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله. Yajibu qatluh. Kenapa? Karena wallahu a'lam ada semacam wilayah, ada semacam lawazim yang batilah kalau Anda mengatakan wilayah afdol minan nubuwah. So, bezakan antara wilayah dan nubuwah dan antara wali dan nabi. Berbeza lah itu, dua perkara yang berbeza. Ayo. فإن قلت فهل الولاية كالنبوة في أنها لا تنال. Dan saya pribadi saya mengatakan kama annan nubuwah musyakkakah, maknanya berlevel-level. Ada nabi apa namanya yang afdol, yang seperti Nabi Muhammad afdolu an nabi. Begitu pula yang saya fahami al wilayah musyakkakah juga. Dan saya kira itu aklan, wajib aklan dia itu apa namanya musyakkakah. Lah adapun wali yang paling tinggi itu yu'abbar inda sufiyah bisid apa namanya bisiddiqiyatil kubra, makom wilayah yang paling tinggi, atau namanya al-qutbiyah. Karena memang dari awal wilayah ini apa namanya musyakkakah. Mana musyakkakah itu mutafawitah, mutarattibah. Saya bilang tidak perlu dalil nakli. Aklan saya bisa isbatkan bahwasanya wilayah itu apa namanya musyakkakah. Memang semacam itu. Kemudian adapun apa tugasnya kutub atau hadza la yakunu illa bin naqal wasama. Apakah ada hadis tentang apa itu wadhifatul qutbiyah, tapi nafsu mafhumil kutub wa huwa al waliyul a'la yajibu aklan wujuduhu. Ba'da thubutil wilayah yajibu aklan. Wallahu a'lam. Ayo. Fa in qulta Jadi cakap ini Habib ini tasawuf sufi ini apa namanya? Labut an yakni kalau Anda salam tapi mafhumil wilayah, labut an yakuna hadza. Aklan ya. Ayo. Fa in qulta fa hal al wilayatu kan nubuwati fi annaha la tunalu bil kasb aidan. Qultu sarraha ba'd al mutaakhirin bi annaha kadzalika wa lam arahu. Yani apakah wilayah ini muktasabah atau tidak? Sarraha ba'dul mutaakhirin wa huwa al-Haytami, bukan al-Haytami Sahihut Tuhfah. Sahihut Tuhfah ini Masya Allah, tak tahu macam mana dia punya pendapat hatta di dalam ilmu aqaid. Ba'dul ulama itu ya tabirunahu, walaupun tidak menjadi pro di situ ya. Maknanya pendapatnya tidak bisa Anda bandingkan dengan Tiftazani atau Jurjani karena mereka itu sahibul hujjah. Cuma pendapatnya Ibn Hajar ini walaupun tidak sekuat Tiftazani atau apa namanya atau Jurjani, tapi lahu makana. Walaupun keahlian beliau di apa namanya di fikih bukan di apa namanya, bukan di ilmu kalam. Ayo.
فإن قلت جميع الأمور لا تنال بمجرد الكسب بل لابد من سبق العلم والإرادة الأزليين. Yani fa'in kulta, jadi kalau memang semacam itu ya bukan hanya wilayah saja, semua perkara juga ada ilmul azali, ada yakni qad kana maktuban fil lauhil mahfud, bukan hanya mujarradul kasab. Terus apa? Faedah tasrih bahwasanya nubuwah itu ghairu muktasabah atau wilayah ghairu muktasabah. Aywa. Wa illa lam tunal hatta arbahul mali fil matajir. Famal khususiyatu linnasi 'ala an-nubuwah. Terus apa khususiyah finnasi 'ala nubuwah, bahwasanya nubuwah itu ghairu muktasabah? Qultu al-khususiyatu at-tasrihu bir-raddi 'ala al-mukhalifi fiha. Al-khususiyah hada ar-radd tasrih. Bahwasanya memang ada orang yang mengatakan bahwasanya an-nubuwah apa namanya? Muktasabah. Fa dzukirat khususu mas'alatun nubuwah litasrih ala apa namanya? Litasrih ala radd. Begitu pula karena mas'alatun nubuwah levelnya di dalam Islam tak semacam mas'alatul apa namanya arbahul matajir wala syai'. Hadza laisa min usuluddin, tapi adamu iktisabin nubuwah daripada masalah apa namanya usuluddin, daripada masalah usuluddin. Karena itu, karena kalau Anda mengatakan nubuwah itu muktasabah, sayalzaminhu, ada potensi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Kedah pun ada nabi Badrul macam-macam. Mungkin kalau soal menurut pendapatnya apa namanya? Falasifah, dia berkholwat di gunung apa itu? Saya tak cakap ya. Berkholwat di sana, kemudian sofaul apa namanya? Sofaul nufus. Sofaun nufus kemudian connect dengan apa namanya? Dengan aklul fa'al. Fadha alaihil anwar wan nubuwah. Jadilah Nabi Badrul. Mungkin ada. Mungkin, kenapa tidak? Menurut falasifah. Jangan nanti Habib mengatakan ada potensi Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini saya bayan madzhabul apa namanya? Falasifah. Ayo. Ma'akauniha min ajallil mu'taqadatil imaniyah. Ma'annaha min ajal fi'lan, ya, ini bahasanya nubuwah ghairu muktasabah itu di antara iman yang paling besar karena yalzaminhu khatmin nubuwah wa adami khatmin nubuwah. Wa Nabi Muhammad khatimun nabiyyin apa namanya? Mansus wa min alif ba ta'nya Islam. Alif ba ta'nya Islam itu. Ayo. Wa amma ghairuha falaysa kadzalik. Amma ghairuha, ya jelas amma ghairuha, ya ini apakah wilayah muktasabah atau tidak. Ada levelnya tidak seperti apa nubuwah muktasabah atau tidak, jelas itu. Ayo. Walam yaqa fihi khilafun yujibu an-nass bir-raddi 'ala al-mukhalif fihi. Yani walaupun ada khilaf tapi tidak perlu dinas. Kenapa? Karena tidak terlampau penting. Tidak terlampau apa namanya? Tidak terlampau penting. Ya ini anak nak cakap wilayah muktasabah atau tidak, silahkan. Tidak ada masalah. So ada mafhum di dalam Islam dua perkara ya, karena sini sudah kita nata arad alal wilayah wan nubuwah. Di dalam Islam ada yang namanya khotmun nubuwah. Hadza mansus. Ada memang khotmun nubuwah. Dohirnya bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada makna lain daripada khotmin nubuwah. Apa itu? Anna jami'ul anbiya yamuruna min khilaliha. Maknanya Nabi Adam kena melewati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya nak jadi Nabi kena melewati apa namanya? Rasul Shallallahu. Itu namanya khotmun nubuwah ya kan? Nak jadi Nabi dicop dulu. Jadi Nabi dicop terus. Karena itu kan di beberapa hadis atau apa bahwasanya para anbiya itu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwasanya mimba dismuhu apa namanya? Ahmad, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad atau Muhammad, hatta Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu khotmun nubuwah, tanpa adanya nabi, tanpa mengkhabari itu mereka tidak bisa menjadi apa namanya? Nabi. Lah, ada mafhum lain namanya khotmul wilayah. Lah, khotmul wilayah ini maknanya tidak ada satu wali pun kecuali copnya melewati khotmul wilayah itu. Lah, banyak orang mengklaim khotmul wilayah ini dimiliki oleh Ibn Arabi. Banyak mengklaim hadza laisa mansuson, tidak ada nas. Apalagi setelah tabit bahwasanya Ibn Arabi itu laisa min ahlis sunnah, tidak mungkin derajat tinggi daripada wilayah yang mempunyai khotmul wilayah insohat, yakni insoha wujuduha wa thubutuha, tidak mungkin diperoleh atau makom ini tidak mungkin ditempati oleh selain daripada apa namanya ahli sunnah. Tidak mungkin. Al waliyul akmal labud an yakuna min ahli sunnah wa illa fala makna liqauni ahli sunnah madzhabal haq. Jadi saya sering mengatakan bahwasanya khotmun nubuwah ada nususnya, khotmul wilayah
Tidak ada khususnya. Apalagi dengan makna apa namanya? Dengan makna la yakunu waliyan illa la budda an yakuna yamurru min khilalih. Ada la nasafi, khatmun nubuwah ada. Khatmul wilayah tidak ada. Wallahu a'lam. Sila. Tatimmat. Al-ula qala Sa'd rahimahullahu ta'ala. Aywa, yakni tatimmat, ada tatimmat, yakni kelengkapan ini yang penting. Qala Sa'd. Aywa. حكي عن بعض الكرامية أن الولي قد يبلغ درجة النبي بل أعلى. An ba'dil karramiyah, yani karramiyah wa min atba'i Muhammad ibn Karam as-Sijistani wa huwa atuk-atuknya Ibn Taimiyah itu. Ya, atuk-atuk mazhabnya, atuk-atuknya Ibn Taimiyah. Maknanya asal min usulid mujassimah, karramiyah itu. Tapi di sini apa namanya? Wa hum ta'ifatun minal mu'tazilah. La adun annahu ta'ifatun minal mu'tazilah, bal huwa ta'ifatun minal mujassimah. Annal waliya qad yablughu darajatan nabiy bal a'la. Hadza huwa. Wali. Apa itu wali? Orang yang mempunyai darajatul wilayah. Bukan wilayah loh ya, wilayah makomnya. Wali orang yang mempunyai wakom wilayah. Wali mungkin mencapai derajat nabi, bahkan lebih daripada apa namanya? Nabi. Kenapa? Sayati. Ayo. Wa an ba'di sufiyah, hadza huwa. Hadza man la arif, hadza ba'di sufiyah itu siapa? Mungkin ashabu wahdatil wujud, mungkin yang lain-lainnya, wallahu a'lam. Yahtaju ila apa namanya? Yahtaju ila ta'aqqud, ba'di sufiyah yani. Nanti di sini apa namanya? Mu'allik jangan cakap ba'di sufiyah, ba'dil mutasawwifah. Ba'dil apa itu mutasawwifah? Ay man nasaba nafsahu ila tasawuf. Anda menisbatkan diri Anda ke tasawuf. Belum tentu Anda itu belum tentu. Semua saya ini ahli sunnah. Biasa Wahabi loh semua mengatakan diri mereka apa namanya? Ahli sunnah. Apakah memang benar ahli sunnah? Ada fihi nadhar. Karena makna ahli sunnah manik takoda usulah ahli sunnah wa in apa namanya? Wa in karihahum. Walaupun mereka benci, walaupun saya bukan ahli sunnah, tapi usulnya ahli sunnah, anta ahli sunnah, gohron anak, anta ahli sunnah. Karena tolongnya bukan apa yang Anda cakap, tapi apa yang Anda yakini daripada usuluddin. Hadza huwa ma'na ahli sunnah. Aywa. Anna al-wilayata afdalu minan nubuwah li'annaha tunbi'u 'anil qurbi wal karamah. Anna al-wilayah afdalu minan nubuwah. Diambil dari apa? Maknahul lughawi. Maknahul lughawi. Anna al-wilayah daripada al-qurb. Maknanya wali ay qaribun minallah, orang dekatnya Allah. Wa nabi apa? Kama huwa sya'nu khawasil malik wal muqarrabina minhum. Seperti itu adalah kebiasaan orang-orang khususnya malik, orang-orang dekatnya malik, orang-orang apa ya, internal, orang dalam. Kalau orang cakapnya orang dalam. Di Malaysia ini, orang-orang dalam. Ya, ini maknanya Allah pun juga punya orang dalam. Di dalam circle-nya Allah ada orang dalam. Apa itu dikatakan apa namanya? Wali. Ayo, kalau dulu ketika di pilihan raya ring 1 ya, ini presiden ring 1, nanti ini ring 2, ring 3. Ring 1 itu namanya apa namanya? Wali. Di annahu qarib minallah, orang-orang khusus, orang-orang elit Allah. Ayo. An-nubuwatu 'anil imba'i wat tablighi kama huwa halu man arsalahu al-malik ila ar-ra'aya li tablighi al-ahkam. Adapun nubuwah itu apa namanya? Yumbi'u 'anit tabligh, macam orang suruhan Allah. Kenapa? Nabi itu hanya disuruh Allah untuk menyampaikan wahyu, kabar, hukum. Sedangkan wali duduk di samping Allah. Atau mungkin dekat dengan Allah. Karena itu kan ini kan karomiyah. Anda kalau tengok Ibn Taimiyah, beberapa nusus daripada Ibn Taimiyah itu. Saya kemarin itu baca Syekh Said Foda, apa itu namanya? Al-Kashifus Saghir. Anda tahu apa makna Al-Maqamul Mahmud? Maqamam Mahmuda di dalam doa adzan itu apa? Maqamul Mahmud ay ijlasur rasul bijambillah alal arsh. Hadza huwa maqamul mahmud. Hadza huwa alladhi ya'taqidu Ibn Taimiyah. Karena itu ada yakni hadza apa namanya? Lebih dekat kepada Allah. Maknanya qurbul masafah. Qurbul apa namanya? Qurbul masafah. Fa'lam semacam itu memang. Wan nubuwah anil imba wa tabligh kama huwa halu man arsalahul malik ila ra'aya li tablighil ahkam. Illa annal wali sufenok ya. Wilayah maknahu qurub. Nubuwah maknahu imba, makna imba disuruh oleh Allah.
yakni yang disuruh oleh apa namanya makna nubuwah jelas tidak sekuat makna wilayah. Cuma wali beza. Wali tidak mungkin sampai derajat nabi. Kenapa? Karena di dalam nabi ada wilayah juga. Tapi di dalam wali tidak ada nubuwah. Tengok. Maknanya ketika Anda cakap nabi, maknanya itu di dalamnya ada nubuwah wal wilayah. Cuma kalau Anda face to face, apple to apple antara nubuwah wal wilayah, jelas nubuwah kalah. Cuma kalau Anda bandingkan antara nabi dan wali, nabi lebih kuat daripada wali. Karena di dalam nabi ada nubuwah wal wilayah. Karena ketika dia itu disuruh oleh Allah menyampaikan ahkam, secara otomatis dia itu juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ini pendapatnya siapa? Ba'dus Sufi ya, bukan pendapatnya ahli sunnah ini. Ayo. Illa anna al-waliyya la yablughu darajatan nabi bi khilafil aks. Karena nubuwata minan nabi la takunu biduni wilayah. Karena nubuwatun nabi tidak mungkin tanpa adanya wilayah. Pasti wilayah dulu baru di dalam seseorang untuk menjadi nabi. Wali dulu baru menjadi apa namanya? Nabi. Ayo. Wa an ahli al-ibahati wal ilhad. Wa an ahli al-ibahah, mana ahli al-ibahah yang ya tabarro anit taklifat, yang melepaskan dirinya daripada taklif. Makna taklif itu Ustaz Sanusi, makna taklif adalah takyidul iradah, wa taklif. Ya, orang nak mencuri, tak boleh. Nak berzina, tak boleh. Nak minum khamr, tak boleh. Kenapa tak boleh? Padahal ada orang nak mencuri, ada orang nak tengok auratnya perempuan, ada orang nak ini, nak itu. Oleh syariat dibatasi. Wa hadza huwa taklif. Takyidul iradah. Orang-orang yang ingin melepaskan diri daripada takyidul ilahi, namanya apa? Ibahi. Yakni semuanya apa? Boleh. Kenapa? Zina tak boleh, boleh. Mencuri tak boleh, boleh. Merompak tak boleh, boleh. Kenapa tak boleh? Itu yang tak boleh itu hanya untuk orang-orang awam aja. Kita ini wali. Habib boleh macam itu. Wali-wali itu tak perlu sholat. Anta masih makom rendah aja, masih sholat kan? Makom rendah. Saya sudah tak wajib sholat. Saya tafakur aja. Saya tengok orang-orang semacam itu. Beberapa kali saya tengok. Anda akan tengok wallah ada yuridul tafallud min uras, min uras syariah. Ayo. Memang kufur. Apa? Memang kufur. Kalau ini tak kufur terus apa yang kufur ini? Apa yang tak kufur kali ini? An ahlil ibahah wal ilhad. Tadi sudah pernah jumpa orang wa aqimus sholata li dzikri. Salat untuk mengingatku. Kita sudah ingat untuk apa salat? Macam gitu. Masya Allah, itu pandai sekali nahwu Anda. Allah cakap wa aqimus sholata li dzikri. Allah itu nak cakap kalau kamu nak ingat aku, salatlah. Bukan Allah tidak cakap kalau kamu sudah ingat tak payah sholat. Allah mengatakan kamu tidak akan bisa ingat aku kecuali dengan sholat. Oh tak ya sholat aku ingat. Allah cakap kamu tidak sholat, kamu tidak ingat aku. Maknanya kalau anda tak sholat anda tidak akan ingat Allah. Jangan-jangan anda tidak ingat Allah. Ingat Naruto kah, ingat One Piece, ingat apa yang lain-lain. Subhanallah. Hadza huwa makna ahlul ibahah. Ayo. أن الولي إذا بلغ الغاية في المحبة وصفاء القلب وكمال الإخلاص سقط عنه الأمر والنهي. Ada ya, ini bahwasanya wali itu kalau sudah sampai derajat tinggi, ikhlas yang sempurna, jiwanya itu suci, sudah. Untuk apa anda sholat lagi? Jiwa anda sudah sudah suci. Sudah 30 tahun sholat, sudah tak ya sholat lah dengan 30 tahun yang tidak perlu sholat. Ada orang dulu kawan saya umroh, sudah pulang umroh, pulang haji, dia tak sholat. Kenapa kok tak sholat? Saya sudah banyak sholat di Masjidil Haram. Pahala saya sudah banyak. Sekali sholat 100.000 kali sholat. Kalau engkau nak aku beri sikit. Kalau engkau nak aku beri sikit. Tapi itu bukan. Dia memang malas sholat. Kalau ini ibadah, dia meyakini sholat tidak wajib. Yang ahlul ini meyakini dia kafir. Yang ini malas, beza. Dia berdosa besar tapi dia Muslim. Ayo. Walam yadurruhu adz-dzambu wa la yadkhulun nar bi irtikabil kabir. Sudah tidak berbahaya baginya itu dosa dan tidak masuk neraka ketika melakukan dosa besar. Wal kul fasidun bi ijma'il muslimin. Ayo. Wal awwalu khassatan yakni wal awwal khassatan wa huwa man qala
bi afdoliyatil wilayah alan nubuwah. Ayo. بأن النبي مع ما له من شرف الولاية معصوم عن Kenapa المعاصي. kok nabi, kok nubuwah itu lebih afdol daripada wali, daripada wilayah? Karena nabi itu ma'amalahu min syarafil wilayah maksumun anil ma'asi. Di dalam nabi juga ada wilayah. Maknanya satu orang dua makom, jelas lebih afdol daripada yang satu orang satu makom. Di atas itu masih maksum daripada apa namanya khata'. Ayo, kemudian مأموم من سوء الخاتمة. ma'munun min su'il khotimah. Tidak mungkin nabi itu su'ul khotimah, tidak mungkin. Ayo. مشرف بالوحي. Nah, nanti kalau bayangkan kalau nabi meninggalnya su'ul khotimah. Artinya su'ul khotimah itu sunnah. Orang-orang doanya bukan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Bukan ya Allah bi su'il khotimah. Bayangkan kalau nabi su'ul khotimah. Wa na'udzubillah. Hanya su'ul khotimah menjadi apa namanya? Sunnah. Ma'munun min su'il khotimah. Tidak mungkin nabi itu su'ul khotimah. Pasti nabi itu husnul khotimah. Wali beza lagi. Wali beza lagi. Ayo, karena wali berbuat apa tidak menjadi perbuatannya itu sunnah ataupun apa, sudah. Karena itu kan salah kalau orang-orang itu berdalil wali fulan buat. Terus kenapa kalau wali fulan buat? Mungkin salah, mungkin benar, tidak boleh. Tolak ukur itu bukan dengan perbuatan, dengan perkataan atau tulisan. Karena biasanya perbuatan itu apa ya? Perbuatan itu perkara yang juz'i. Berbeda dengan perkataan, biasanya dia itu kuli, dan kuli itu untuk umumun nas, dan juz'i itu biasanya untuk dia sendiri. Ada beberapa aspek apa ya, internal atau khususia, internal, awarid, amah atau khosoh, yang mungkin ya taril wali kenapa dia melakukan perbuatan semacam ini. Mungkin ada wali yang apa? Rokok, cerutu. Wah, tidak boleh, cerutu itu sunnah, wali itu buat, tidak boleh macam itu. Ada wali gambus. Oh, ini gambus ini apa? Sunnah. Nanti akhirnya dia nyak sunnah ben pula. Wali ben. Nak buat semacam, tak boleh semacam itu. Anda kalau nak sunnahkan sesuatu bukan karena wali ini buat, tidak boleh semacam itu. Karena ada nusus perkataan, baru itu cara yang benar. Ayo. مأمون من سوء الخاتمة بحكم النصوص القاطعة. مشرف بالوحي ومشاهدة Musyarrafun الملك. bil wahyi, ada kemuliaan. Nabi diturunkan wahyu dan musyahidul malak. Tengok malaikat. Beza. Saya tak tahu, coba cari nususnya Imam. Saya pernah baca satu nasnya Imam Ghazali, ya imma di Mungkit Minad Dhalal atau mungkin di kitab-kitab yang lain, ya nih. Kitab-kitabnya mantik Imam Ghazali macam Qisasul Mustaqin atau Mihakun, atau saya lupa di mana. Saya pernah baca nus Imam Ghazali bahwasanya nubuwah itu seperti hasatus sadisah, seperti six sense, indera yang keenam. Manusia hanya punya 5 indera. Nabi nubuwah adalah indera yang keenam diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dengan adanya indera keenam ini, semua indera itu menjadi lebih apa namanya? Lebih kuat. Karena itu dia boleh tengok malaikat, dia boleh tengok jin, dia boleh dengar perkara-perkara yang ghaibiyat, boleh dengar adab kubur, boleh dengar ini. Manusia biasa tidak bisa, karena tidak mempunyai apa? Six sense ini. Orang-orang Indonesia cakapnya apa? Indigo katanya, indigo. Tak semacam itu. Tak tahu, wallahu a'lam. Mungkin beberapa orang bisa melihat hal-hal semacam itu, tapi tidak sedahsyat Nabi. Tak ada yang boleh melihat Jibril, melihat Mikail. Mati orang-orang biasa tengok-tengok roh dahsyat semacam itu. Gila. Tengok apa namanya? Tengok Pontianak saja lari. tengok malaikat Jibril pula. Ayo, sila. مبعوث لإصلاح حال العالم ونظام أمري المعاش والمعاد. Yani Nabi itu berbeda dengan wali, diutus oleh Allah untuk islahi amril ma'ashi wal ma'ad, dunia dan akhirat. Wali tidak. Ayo. إلى غير ذلك من الكمالات التي لا تنال بالجد ولا بالاجتهاد. Begitu pula kamat-kamat yang lain yang tidak bisa Anda dapatkan dengan apa namanya iktisab, dengan usaha. Tidak ada. Kalau ada kampus jurusan apa? Oh, saya Quran hadis. Oh, saya usuluddin, saya fikih, saya jurusan nubuwah. Oh, ini keluar jadi apa namanya? Wah, jadi nabi. Saya nak masuk saya. Kalau ada. Ayo. والثاني بأن النبوة تنبئ عن البعثة والتبليغ من الحق إلى الخلق ففيها ملاحظة الجانبين. Tengok, nubuwah itu tumbi'u an apa namanya? Tumbi'u anil bi'tsah wat tabligh.
mengisyaratkan kepada apa namanya bi'tsah wa tabligh kepada daripada Allah kepada manusia. Al-haq ilal khalq. Maknanya ada mulahadatul janibain, al-khalq wal khaliq. Aywa. وتتضمن قرب الولاية وشرفها لا محالة. Dan di dalam nubuwah juga ada qurbal wilayah wa syarafaha la mahala. Kalau memang Nabi itu bukan wali, masa Allah sampai memberikan apa namanya darajatul apa namanya nubuwah. Aywa. فلا تقصر عن مرتبة ولاية غير الأنبياء. Fala taksuru martabatun nubuwah an martabati wilayati ghairil anbiya. Wadah ya. Jadi Nabi juga punya kewalian. Kewaliannya Nabi tidak lebih rendah daripada kewaliannya ghairun Nabi. Ghairun Nabi juga punya kewalian. Nabi juga punya kewalian. Kewaliannya Nabi itu sampai derajatul yang paling sempurna. Ayo. لأنها لا تكون على غاية الكمال. Jelas, wilayatul ghairun Nabi la takunu ala ghayatil kamal. Tapi wilayatun Nabi takunu ala ghayatil kamali. Anna ghayata dzalika nailu martabatin nubuwah. Karena puncak daripada martabatul wilayah nailu martabatin nubuwah. Ayo. نعم يقع تردد في أن النبوة النبي أفضل أم ولايته. Wilayatun Nabi afdal min wilayati ghairin Nabi. Tapi wilayatun Nabi, yakni wilayatu Nabi Badrul, apakah lebih afdal daripada nubuwati Nabi Badrul? Di dalam satu orang Nabi ada nubuwah wal wilayah. Yang lebih mulia mana? Nubuwahnya apa wilayahnya? Kalau dua orang jelas. Wilayahnya Nabi Musa dan wilayahnya Badrul bisa dibandingkan karena ini wilayatu ghairin Nabi, ini wilayatun Nabi. Lah kalau wilayatun Nabi wa nubuwatu nafsin Nabi, mana yang lebih afdal? Ayo. فمن قائل بالأول لما في النبوة من معنى الوساطة من الجانبين والقيام بمصالح الخلق في الدارين مع شرف مشاهدة Yang الملك. sebagian orang cakap bahasanya nubuwatun Nabi lebih afdal daripada wilayahnya karena nubuwah itu ada wasato, ada macam orang tengah antara Allah dan khalaq dan mengatur apa namanya mengatur masolihil makhluk fidarain dan ada melihat malaikat. Lah hal-hal semacam ini didapatkan daripada nubuwah, bukan apa namanya, bukan daripada wilayah. Ayo. ومن مائل إلى الثاني لما في الولاية من معنى القرب والاختصاص الذي يكون في النبي في غاية الكمال بخلاف ولاية غير Ya, النبي. sebagian cakap wilayah itu lebih afdal daripada nubuwah. Wilayatun Nabi lebih afdal daripada nubuwatin Nabi karena yumbi'u anil qurbas. Hadza huwa yani. Wa fi kalami ba'dil urafa. Ayo. في كلام بعض العرفاء أن ما قيل من أن الولاية أفضل من النبوة لا يصح مطلقا وليس من الأدب إطلاق القول به. Bala Buddha minatek bilang sebagian urafa yakni ahli-ahli makrifat yakni yang sahih yakni mengatakan bahwasanya tidak boleh Anda mengatakan mana yang lebih afdal wilayah atau nubuwah, itu tidak ada adabnya tapi mesti dengan muqayyad. Apa? Wilayatun Nabi atau nubuwatun Nabi baru bisa. Baru di situ khilaf fi mahallu. Aywa. وهو أن ولاية النبي أفضل من نبوته لأن النبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقت. Kenapa kok wilayatun Nabi lebih afdal daripada nubuwahnya? Karena nubuwatun Nabi itu hanya di waktu yang khas. Tapi wilayah sampai hari kiamat. Ayo. بل قام سلطانها إلى قيام الساعة بخلاف النبوة فإنها مختومة بمحمد صلى الله عليه وسلم من حيث ظاهرها الذي هو Berbeza dengan nubuwah yang sudah berakhir dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat da'imatan min haitsu batinuha alladhi huwal wilayah. Yani secara zahirnya nubuwah sudah selesai, tapi batinnya wahwal wilayah masih ada. Ayo. أعني التصرف في Apa itu al-wilayah? At-tasarruf fil khalq bil haqq ila qiyamis. Hadza huwal wilayah. Bagaimana Anda memperlakukan al-khalq bil haqq wa huwa bisyariah. Hadza huwa namanya al-wilayah. Yakni Anda bagaimana tata amal ma'an nas dengan zahir, dengan apa namanya? dengan syariat. Itu yang namanya apa namanya? Wilayah. Wa hadza mawjudatun ila apa namanya? Ila qiyamis sa'ah. Ayo. ولهذا كانت علامتهم المتابعة إذ ليس الولي إلا مظهر تصرف Karena itu yang النبي. namanya wali, tandanya seorang wali itu al-mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena wali hanya menampakkan apa yang dilakukan oleh para nabi. Kalau ada wali tidak melakukan apa yang dilakukan oleh nabi, perlu
Pertanyakan walinya. Jangan-jangan anta bukan wali Allah, anta wali murid mungkin. Anta wali murid, wali student tuh. Ayo. وأما بطلان القول بسقوط الأمر والنهي فبعموم الخطابات ولأن أكمل الناس في المحبة والإخلاص هم الأنبياء لا سيما حبيب الله سبحانه وتعالى مع أن التكاليف في حقهم أتم وأكمل. Yani Al-Ibahiyah mengatakan macam mana ada wali kok tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wong Nabi saja yang sudah semacam itu masih ada masih ada takalif. Padahal wilayah lebih rendah daripada nubuwah. Jadi sekarang ini masalah muhim jiddan. Yang terakhir ini masalah yang muhim jiddan, yaitu pasal majdub. Pasal majdub ini sedikit bahaya sedikit, sedikit bahaya sedikit. Kena sedikit detail ya. Ada wali namanya wali majdub. Dan ini juga dikenal dengan nama al-uqalaul majanin. Saya dulu tidak pernah mendengar istilah uqalaul majanin ini sampai supervisor saya yang cakap uqalaul majanin. Apa itu uqalaul majanin? Pertama kali istilah saya dengar. Saya Said pun tak pernah sebutkan istilah ini selama saya dengan saya Said. Saya Said beberapa kali sebutkan pasal jadab. Beberapa kali. Tapi uqalaul majanin tidak pernah disebutkan. Itu pun juga maknanya sama. Apa itu majdub? Al-anhadha huwa taksil kalami mas'alatul jadab. Saya itu berharap ada orang-orang yang mengaku dirinya itu thariqah, tasawuf atau apa, boleh menjelaskan masalah-masalah atau fenomena yang terjadi dalam thariqah mereka atau di dalam perkara-perkara yang goibiyat yang pelik-pelik mistis itu dengan dengan taksil kalami semacam ini. Bahkan saya cakap masalah qutbiyah itu bukan hanya jaiz aklan, menurut saya wajib aklan itu. Tengok bagaimana taksilnya Al-Laqani pasal jadab. Wada mawjud. Dan saya pernah juga tengok taksilnya jadab oleh muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya beliau Ar-Risalah ila Ahli Sunnah wal Jamaah takallam anil jadab nau amma mukhtasara. Tapi ada jadab itu ada. Al-an undur bagaimana taksil kalaminya. Sudah dibaca Al-an. Na'am hukiya an ba'dil awliya'i annahu ista'fa Allah subhanahu 'anit takalif. Aywa, hukiya an ba'dil awliya. Sebagian aulia itu meminta kepada Allah, ya Allah, sudahlah aku takyah ditaklif lagi, aku takyah sholat, aku takyah berbuat-buat perkara-perkara yang wajib-wajib di dunia ini. Loh, secara syariat itu tak boleh loh. Adab daripada doa, Anda kena berdoa perkara-perkara yang mungkin. Sawaun mungkin aklan, adatan, atau mungkin syara'an. Wa istighfa anis syariah mustahilun syara'an. Tak boleh. Ya Allah, saya tak wajib sholat. Ada semacam itu. Tak boleh loh. Bagaimana? Wali. Ba'da tayakkun kaunihi waliyan. Kemudian meminta Allah untuk tidak wajib sholat lagi. Loh kan, tak elok kan. Macam mana antar wali cakap semacam ini? Tapi di sini elok. Macam mana? Baca sekarang. Situ. Wasalahul i'taqa an dhawahiril ibadat. Tidak, sudah. Ya Allah, saya tak perlu lagi menghamba kepadamu. Merdekakan aku daripada dhawahirul wali ini. Bukan orang-orang biasa. Wali, benar-benar wali cakap semacam ini. Ayo. Fa'ajabahu ila dzalika. Karena wali minta oleh Allah dikabulkan. Bagaimana caranya? Bi an salabahul akal. Diberi gila oleh Allah. Nah, kalau gila kan tidak wajib untuk ayo, salat lagi. Li anna al-aql manatut taklif. Ayo. Bi an salabahu al-aql alladhi huwa manatut taklif wa ma'a dhalika kana min 'uluwi ar-rutbati 'ala ma. Wa ma'a dhalika. Lah nih, walaupun dia gila tapi tetap martabahnya aliyah. Hadza gharib sah. Walaupun akalnya itu hilang tapi tetap dia menjadi wali. Ketika masih menjadi akil, dia wali. Oleh Allah diame akal, tetap wali. Macam mana itu? Iqra. Wa anta khabirun bi anna al-'arifa la yus'amu min al-'ibadati wa la yafturu fi at-ta'ah. Wa anta khabir, anta tahu orang-orang arif billah itu tidak
tidak jemu untuk beribadah, terus ingin beribadah terus. Bagaimana arif billah nak pencen daripada ibadah? Ada semacam tanakut kan? Ada semacam tanakut. Bagaimana taksilnya? Ayo. Wala yas'alul hubuta min awjil kamali ila hadidin Tidak mungkin dia menginginkan dari yang wajib bisa untuk beribadah kepada Allah, ingin tak wajib untuk beribadah daripada kesempurnaan kepada hadidin nukson, kepada kekurangan. Hadid yakni apa namanya? lembah, hal-hal yang bawah itu. Ayo. Wan nuzula min ma'arijil malak ila manazilil hayawan bal yahsul lahu kamalul injidabin ila alamil qudsi wal istighraqi fi mulahadati janabil haqq. Ayo, subhanahu. Akan tetapi ketika seorang arif itu yata'abbad wa yatafakkar wa yata'allah lillah, yahsulu lahu kamalul injidab, hadha huwa injidab. Anda akan istighraq, fana lillah, hadha huwa injidab. Sekiranya Anda makna fana, la tulahidu siwal haq subhanahu wa ta'ala. Anda yang Anda lihat semuanya ini semuanya minallah. Anda tidak melihat satu khalq pun di dalam musyahadah Anda. Bukan di dalam hakikahnya, tapi dalam namanya musyahadah. Li'annal fana muta'alliqun bisyuhud. Anta la tusyahidu siwallah. Hadha makna apa namanya kamalul injidab bijanabil haq. Anda benar-benar merasa ada macam feel di dalam diri Anda. Dan ketika Anda feel itu, Anda merasa sangat apa namanya? Seronok. Kemudian Anda ingin tetap keseronokan ini. Ini berbahaya sedikit. Kenapa? Ketika Anda fana, la tusyahidu ghairallah, Anda tidak melihat di dunia ini kecuali semuanya muta'alliqun billah. Maka Anda ketika Anda fana, tu'amilul khalaq bil haqq. Anda memperlakukan orang macam Anda munajat kepada Allah. Kenapa? Karena Anda fana. Ketika saya tengok Sanusi Shogir, hadza khalqullah. Bukan ini Allah. Tidak. Itu wahdatul wujud. Anta la tusyahidu illa kullun apa namanya? Kulluhu minallah. Hadza kulluhu makhluqullah, bukan Sanusi Shogir. Sekarang kita tidak melihat. Kita sekarang normalnya kita tidak melihat semua ini minallah. Biasa ini Fauzan dari kerdas, ini daripada kedah, ini kedah, tidak ada. Hadza minallah. Sekarang ketika Anda dalam wahdati syuhud, di dalam apa namanya? Di dalam kamalul injidab, la tusyahidu illa kulluhu muttasilun billah. Itu yang namanya fil, itu yang namanya wilayah. Kemudian Anda merasa sangat seronok di situ. Ya Allah, jangan engkau ambil lagi makom ini. Karena ketika Anda dapat makom ini layadum. Anda pergi nasi lemak lagi. Ketika bila nasi lemak, oh nasi lemak ini minallah. Ada rizki minallah. Semua daripada Allah. Lama-lama karena tengok hari-hari Anda tengok orang masak nasi lemak, lama-lama Anda akan merasa, oh nasi lemak itu daripada fulan. Kembali lagi. Karena itu diperlukan kholwat agar Anda dapat feel ini lagi. Nah, ketika Anda dapat feel ini lagi, Anda tak nak mufarokoh dengan feel ini. Ya Allah, tetapkanlah feel ini terus di dalam apa namanya? Saya. Akhirnya oleh Allah diberi. Ketika diberi, dia tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yu'amilul khalaq bil haq, yaitu yang namanya majidu. Filternya dia itu rosak. Kita kalau munajat kepada Allah malam hari ketika tahajud, kita munajat nu'amilullah bil haq. Lepas tahajud, kita ke nasi lemak lagi. Bayar kan? Nah, kalau Anda tengok ini daripada rezeki Allah, Anda nak bayar. Allah perlu apa dengan uang itu? Perlu apa? Anda makan apa? Yang beri kenyang itu adalah buat apa Anda makan? Langsung minta? Wah, ini kalau semua semacam ini susah. Lah orang-orang semacam ini dikatakan dia itu apa namanya? Majadi. Karena anta tu'amilul khalaq bil haq. Tidak boleh memang hak di dalam semua rizki kepunyaan siapa? Allah. Hal tu'amilul khalaq bihadza anta? Lah, dilempang sama manusia anta. Walakin amilil khalaq bil khalaq wa amilil haq bil haq wa hadza. Namanya apa namanya? Maqamu jam'un wa farqun. Ketika Anda di Allah, tu'amil ka'annahu ijtama'a billah. Wa ketika Anda di luar munajat, farriq bainallah wa makhluqatih. Jangan Anda apa namanya? Jangan Anda
Samakan. Ayo, kemudian بحيث يذهل عن هذا العالم ويخل بالتكاليف من غير أن يأثم بذلك. Yadhal, fana, sudah fana, tidak ingat apa-apa, entah fana. Macam orang kalau main PS, tiba-tiba, loh, sudah 5 jam, sudah 6 jam, tak terasa kan? Fana billah, tak terasa apa-apa. Ghorik anta ghorik. Loh, saya sudah fana billah, sudah 10 hari. Dia berdosa tak semacam itu? Tak berdosa. Akalnya apa? Hilang. Akalnya hilang. Ya Allah, beta aku macam ini aja lah. Aku lebih seronok, fana kepadamu daripada aku beribadah. Dosa tak semacam itu? Hada huwa makna bagaimana wali-wali itu meminta sukutu takalif, karena mereka lebih selesa fana billah daripada beribadah. Ayo. Karena ibadah mereka hanya untuk menyampaikan mereka kepada maqamul fana waqad wasal fa'arada dawam. Ayo. لكونه في حكم غير المكلف كالنائم وذلك لعجزه عن مراعاة الأمرين وملاحظة. Karena mereka tidak mampu untuk muraatil amrain, tidak bisa untuk lepas fana billah kena jumpa badrul, amil kholak lagi, kemudian kena cut, balik lagi ke ke Allah. Ada orang lagi cut lagi, balik ke badrul lagi, cut. Bisa semacam itu. Anda kira mudah kah fokus itu? Anda kira belajar, fokus belajar. Istri bebel, cut dulu. Bebel istri apa? Sudah selesai, cut, fokus lagi. Tak semudah itu tau. Feel-nya kena kena ada. TikTok-nya kena ada dulu. Lepas ada. Boleh serono. Fokusnya boleh ada. Fokus hilang, Anda nak dapat fokus lagi itu susah, sudah. Susah. Mereka, ya Allah, biarkan aku fokus kepadamu saja. Tak ya fokus kepada kholak. Mereka meminta itu. Masalahnya di mana? Dan Allah beri. Mereka akhirnya fana, seperti mereka itu tidur. Bas, ula aktar wala akal. Ayo. Farubbama yas'alu dawama tilkal halah. Wa adamil aut ila alamid dhahir. Ya Allah, aku ingin terus fana saja. Saya tak nak ke alam dhahir. Saya alam dhahir, saya jumpa Badrul, jumpa Fauzan, jumpa fulan. Blenek, tahu blenek Anda? Nak muntah saya, ya Allah. Loh, tengok dulu Nabi Musa setelah diminta oleh Allah 40 hari kholwat di Gunung Tursina. Yasma' kalamullah. Pulang-pulang ke Bani Israel, setiap dengar cakapnya orang mau muntah. Bagaimana lepas dengar kalamullah, dengar kalamnya manusia? Jauh. Hari-hari Anda makan daging wagyu. Hari-hari wagyu A5. Sudah 40 tahun makan wagyu A5. Tiba-tiba ke rumahnya Syekh Shogir diberi tempe. Nak makan Anda? Apa ini tempe? Belikan saya wagyu. Coba makan. Anda makan, Anda muntah. Minta maaf Sanusi. Hari-hari saya makan wagyu A5. Better aku tetap di rumahku saja daripada aku singgah di rumahmu. Kenapa? Anda beri saya tempe, bukan tempe grade A lagi. Tempe yang murah-murah Anda beri saya. Saya tak nak. Hada huwa bidobat. Semacam inilah yang namanya al-wali. Ayo. وهذا الذهول هو الجنون الذي ربما يرجح على بعض العقول والمتسمون به هم المتسمون بالمجانين العقلاء. Wal muttasimuna bihi humul muttasimuna bil majaninil uqala. Mereka dinamakan bil majanin al uqala. Gila, orang gila yang berakal. Kenapa dikatakan mereka itu gila berakal? Karena mereka itu fi kamalillah, di dalam fana billah, uqala kan. Tapi mereka tidak bisa untuk membedakan antara kholak wal hak. Akhirnya orang-orang kira mereka itu gila. Loh, makan nasi lemak tak bayar. Orang gila. Orang gila tak bayar. Semacam itu kan. Ayo. Wa bihadza yadhharu. Silakan. Wa bihadza yadhharu fadlul anbiya'i 'ala al-awliya fa innahum ma'a anna istighraqahum akmal wa injidabahum ashmal la yukhilluna bi adna ta'atin. Ya, ini saya selalu mengatakan bidobat bahwasanya maqamul jadzab laisa maqaman aliyan fil wilayah. Kenapa? Karena tidak ada nabi yang begitu. Kalau memang jadzab itu adalah maqamul a'la,
lakanan nabi majadzib. Ini lakanal anbiya majadzib. Tapi semua nabi anbiya yang derajatnya lebih tinggi daripada apa namanya? Aulia, mereka tidak ada yang majdzub dan mereka membedakan kaifa yu'amilullah wa kaifa yu'amilul makhluk. Al-jama' wal farq. Mereka membedakan antara manusia dan antara apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Ketika yu'amilullah berdoa berbeza, ketika beli-beli mereka juga tetap apa namanya? Mereka juga tetap bayar. Ayo. Wa yadhaluna an hadzal janibi sa'atan. Wala yadhaluna, mereka tidak pernah apa namanya? Luput daripada maqamul fana sedetik pun. Mereka fana billah setiap hari 24 jam 7 hari 1 minggu. Tapi tetap walaupun mereka semacam itu, mereka bisa membezakan, ada filternya. Tetap mereka memfilter bagaimana yu'amilullah, bagaimana yu'amilul khalq. Ayo. Lianna quwwatahum al-qudsiyata min al-kamali bihaitsu la yushghiluhum shaghilun an dhalika al-janab. ولهذا ينعى عليهم بأدنى زلة عن منهج أصواب الصواب. Karena itu karena kuat atau karena kekuatan mereka yang suci itu bisa untuk jamak antara bagaimana muamalatul khalq wa muamalatul hak. Karena itu kalau ada salah sikit saja langsung ditegur. Bukan hanya salah sikit, mereka tidak buat yang paling afdol pun juga ditegur. Wallahu a'lam. Jayid. Ini sedikit tentang apa namanya? Tatimah wal baqiyah daripada masalatil apa namanya nubuwah. Al-an narji ila masalatil narji ilal kitab wa huwa ilal bait apa? Sudah itu. Baru nak baca. Wa afdalul khalqi alal itlaq itu kan? Betul? Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis shiqaqi. Setelah kita menyelesaikan pasal apa namanya nubuwah, sekarang cakap pasal nabi. Nabi adalah orang yang yatasif bin nubuwah. Jidan. Kemudian siapa yang paling afdol daripada makhluk dan daripada anbiya? Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwasanya afdolul khalqi alal itlaq adalah nabiyuna. Famil anish shiqaqi, jangan engkau begaduh. Ini masalah-masalah sahalah ya. Karena saya kira afdoliyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada segala selain daripada Rasul dan sawaun daripada manusia biasa atau daripada makhluknya itu soro minal mujma alaihi yani. Hatta indal Mu'tazilah illa wahid ismuhu Zamakhsyari. Di dalam tafsirnya beliau Al-Kasyaf, beliau mengatakan bahwasanya tidak, malaikat Jibril lebih afdol daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bidalil apa namanya? Bidalil di dalam suratul apa namanya Haqqah ya, innahu laqul rasulin karim di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril, Allah menyebutkan banyak sekali sifat-sifat yang mulia, bahwasanya Al-Qur'an itu qaulu rasulin karim, perkataan rasul apa namanya yakni utusan Allah yang karim, yakni malaikat Jibril. Karimun, rasulun, karimun, dzikuwatin, punya kekuatan, indadil arsy makin, mempunyai kedudukan yang rapat, yang kuat, indadil arsy, kepada pemilik arsy. Dzil arsy, pemilik arsy, bukan yang duduk di arsy. Orang-orang posepel, orang-orang Wahabi ini apa ya, cakap Allah duduk di atas arsy, mereka tak terima. Ibn Taimiyah cakap semacam itu. Arsy tempatnya Allah, tak terima. Ibn Taimiyah apa? Cakap semacam itu. Jadi apa ya? Apa yang mereka yakini dan realitanya itu pelik. Dikatakan mujassimah, tak terima. Loh, memang anta ini apa namanya? Mujassimah. Kenapa? Kenapa tak terima? Karena confident tahu. Karena confident. Memang saya ini mujassimah. Memang Allah ini punya jisim. Kenapa? Memang ada kenyataan apa namanya? Semacam itu kan. Syiah itu macam-macam itu. Mereka confident tahu. Confident mereka. Oh, Sayyidina Ali yang paling afdol. Mu'tazilah, nahnu ahlil halli wat tauhid. Wahabi, mana mau cakap saya ini mujassimah, Taimiyah, tak nah. Ahli sunnah wal jamaah. Anta tak confident dengan apa namanya? Kita biasa, kita apa? Asy'ariyah wal Maturidi, kita confident. Mereka tak pernah cakap kita ini Taimiyah, tak ada yang pernah cakap kita ini apa? Salafiyah, tak confident. Sama sekali tak ada apa namanya, tak ada confident daripada apa yang mereka yakini. Wallah, dan tak tahu apa yang mereka yakini. Anda kalau tahu apa namanya,
akidahnya Ibnu Taimiyah yang hakiki ya nih. Anda kan jijik apa ini? Ya ini mereka meyakini hal-hal semacam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih belum lagi mengeluarkan Al-Kasyiful Kabir tentang akidahnya Ibnu Taimiyah pasal nubuwah. Yang ada ini Kasyifus Shaghir pasal uluhiyah saja. Pasal nubuwah masih apa namanya? Masih belum lagi. Apa yang diyakini pasal nubuwah, pasal sahabat, pasal yang pelik-pelik yang apa namanya akhir-akhir itu macam mana? Wallahu a'lam. Ayo, di quwwatin inda dil arsy makin muta'in sama amin ketika mensifati Rasul wa ma sahibukum bimajnun. Dari sini Rasul apa namanya Zamakhsyari mengatakan bahwasanya malaikat Jibril lebih afdol daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan muktamadnya Mu'tazilah, itu adalah pendapatnya Zamakhsyari secara apa namanya khusus. Karena itu para ulama ahli sunnah mengatakan jahilah Zamakhsyari madhabah. Zamakhsyari tidak memahami madhabnya secara detail, padahal itu adalah madhabnya Mu'tazilah yang Mu'tazilah mengatakan khilaf antara apakah yang lebih afdol itu nabi atau malaikat itu bukan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilafnya apa namanya itu di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni nabi-nabi selain Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan malaikat Jibril afdol mana. Adapun Rasul tidak ada khilaf. Kan itu kan wa afdolul khalqi alal itlaqi apa? Nabiyuna famil anish shikoki, famil yakni anish shikoki. Mala ila condonglah kepada, malaan berpalinglah daripada apa namanya syikok niza. Adapun beberapa ahadis yang mengatakan la tufaddiluni alal anbiya, baca apa namanya wa ma warada minan nahyi an tafdilihi sallallahu alaihi wasallam, dapat oke. وما ورد من النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. Ya ini adapun hadis yang mengatakan jangan engkau mengafdolkanku, mendahulukanku daripada nabi-nabi yang lain atau daripada Yunus bin Matta, itu daripada imma tawadu'an, imma daripada aspek nubuwah. yakni kami daripada aspek diutus kepada atau wazifatun nubuwah, diutus kepada manusia, tidak ada bezanya, sama. Ayo. والتحقيق أن متى اسم أبيه خلافا لعبد الرزاق كما رجحه ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى ونحو ذلك فمحمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء. Tafdil yu'addi ila tangkis, bas. Anda lebih mengedepankan aku dan Anda merendahkan martabat nabi-nabi yang itu yang tak boleh. Ayo. Tapi kalau Anda, nabi ini best, tapi Rasul lebih best, di sini tidak ada tangkis. Kalau ada cakap Rasul best, yang lainnya itu nabi biasa aja. Macam itu namanya apa namanya? Tangkis. Ayo. أو أنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل. Atau Rasul cakap sebelum tahu bahasanya annahu afdal, atau tawaduan atau ta'adduban. Jahit bait yang ada apa lagi lah. Wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah dil fadli. Kemudian takallam fi hadzal bait. Kenapa saya sudah pernah dari ini? Wal anbiya, yakni setelah nabi-nabi yang lain, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lebih afdol? Di sini ada dua thariqah ya, ada thariqatul Asy'ariyah, wa thariqatul apa namanya Maturidiyah. Yakni takriban an-nadhib masya Allah thariqatil Asy'ariyah, yang bahwasanya anbiya lebih afdol daripada malaikat secara apa namanya secara umum. Akan tetapi ada thariqahnya Maturidiyah yang di dalamnya itu ada apa namanya ada tafsil. Lihat bait yang setelahnya, apa itu namanya, hadza wa qaumun fassalu it faddalu, hadza wa qaumun wa humul Maturidiyah, wa humul Maturidiyah fassalu it faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Ana ufaddil ana tawaqqafilahuna, karena saya sedikit penat sangat kali ini. Insyaallah masalah afdoliyatul makhlukin ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada khilaf ya. Jangan khilaf di Rasul. Rasul adalah afdolul khalqi alal itlaq. Setelah Rasul ada khilaf. Apakah Nabi lebih afdol daripada malaikat, kemudian wali daripada malaikat biasa, karena malaikat pun juga beda-beda. Ada malaikat yang
high level macam malaikat Jibril, Mikail, itu malaikat-malaikat yang high level. Dengan nabi-nabi yang high level, yang ulul azmi macam mana, siapa yang lebih afdal? Terus malaikat-malaikat yang biasa-biasa macam mana? Dengan wali-wali yang biasa-biasa, kemudian dari orang-orang biasa-biasa macam mana? Itu nanti akan ada khilafnya antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terakhir ada beberapa hadis yang mungkin diperdebatkan yang ada dalam kitab-kitab maulid ya. Bahwasanya ini kalau hadis ini sahih, saya tidak tahu derajatnya apa. Sebagian cakap sahih, sebagian cakap tidak sahih. Kena tengok derajatnya. Saya cakap ini ala fardi kaunihi sahihan. Bahwasanya ada hadis di dalam beberapa maulid yang mengatakan, wahai Muhammad, laulaka ma khalaqtu jinna wala insa wala khalaqtul jannata walan nar. Bahwasanya karenamu, kalau bukan karenamu aku tidak menciptakan jin dan manusia atau surga dan neraka. Dalam hadis lain, di dalam lafaz lain yang mengatakan bahwasanya Allah itu pertama kali menciptakan nurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada nurnya Rasul diambil sikit itu diciptakan alam-alam semesta ini. Saya tidak tahu derajat hadis ini macam mana. Kena tengok derajat hadisnya benar atau tidak. Kalau derajat hadisnya tidak benar, masalah settle. Lah, saya cakap ala fardi kaunihi sahihan. Nanti saya dicakap Habib ini takwil hadis yang maudhu tidak, saya cakap ala fardi, yakni kalau memang hadis ini benar, ada takwilnya yang sahih menurut ahli sunnah. Ada takwilnya, dan saya Said cakap semacam itu beberapa kali, cakap pasal bagaimana Anda itu bagaimana semua makhluk itu diciptakan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau diciptakan dari Rasul. Maknanya adalah semua makhluk sebelum Rasul semuanya diciptakan untuk memahidan li ajli zuhurir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam diciptakan untuk menghabarkan datangnya Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain semuanya diciptakan dan diutus selain untuk menyampaikan hukum, juga untuk menghabarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah, kita tetap di dunia ini untuk melakukan syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk bersolawat ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surga dan neraka diciptakan bagi untuk orang yang taat kepada Rasul dan tidak taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna wa ma khalaqtul dalam hadis itu laulaka ma khalaqtul jannata walan nar. Maknanya surga dan neraka ini aku ciptakan hanya untukmu. Apa hanya untukmu? Maknanya semuanya muta'alliq bika. Jannah liman ata'ak, wan nar liman khalafak. Terus apa lagi? Laulaka ma khalaqtul jinna. Begitu juga manusia dan dan jin. Untuk apa? Untuk mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tafsir takwil ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu afdolul kholqi, karena semuanya akan porosnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Nabi Adam sampai pada hari sampai pada hari kiamat. Ada beberapa hadis juga di dalam beberapa kitab maulid, Nurul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam awwalu makhlukin dhahara fil alam. Awwalu makhluk. Ada, kalau seumpamanya cahaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau hakikatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cahayanya Rasul yang pertama kali diciptakan, saya kira tidak ada masalah dengan dengan akidah. Yang masalah dengan akidah, kalau nurnya Rasul itu qadimah. Nah, di sini masalah dengan akidah. Terus macam mana Habib? Kalau seumpamanya Allah menciptakan cahaya Rasul, kemudian diambil sedikit daripada cahaya Rasul itu, kemudian diciptakan semuanya. Iblis pun daripada cahaya Rasul, setan pun daripada cahaya Rasul, kan tak elok kan? Tak elok. Wallahu a'lam. Saya tengok daripada beberapa konteks dan saya tanya beberapa ustadz, maknanya tafarro'a minhu wujudan khalqan ba'da khalqin ay bisa babihi.
Hadza huwa makna dengan adanya Rasul, semua Allah menciptakan apa namanya? Segalanya. Ai biwujudi nurin nubuwah tafarra'a khalqan ba'da khalqin li ajli ta'atihi atau maksiatihi wa kullu yukhlaqu li ajli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul adalah poros daripada apa namanya? Segalanya. Hadza tafsir wa ta'wil Ustaz la arafihi mukhalafatan li aqidati ahli sunnah. Dan tidak ada apa namanya? Tidak ada iskalnya. Wa yabqa Rasul afdalul khalqi alal itlaq. Dan Rasul bukan qadim, ma'a kaunihi laisa qadiman huwa afdalul khalqi alal itlaq. Ada problem di situ Ustaz Badrul? Tidak ada problem. Kalau yang takwil-takwil yang lain bahwasanya diambil daripada nuri Rasul yang diciptakan fihi iskal dalam apa namanya? Di dalam lawazim baidah. Rasul qadim, datur apa namanya? Nur Rasul qadimah juga ada iskal dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tafsir ini saya pernah tulis daripada Syekh Said Foda radhiyallahu hafizahullah. Tafsir bahwasanya bagaimana ahli sunnah mengatakan bahwasanya hakikatul Rasul afdal alal itlaq min hakikati Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada aspek ini. Bahwasanya qabla Rasul wa ba'da Rasul semuanya berporos pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.